Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Teguh RK Dwi, guru mata pelajaran PPKN. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, langsung saja kita mulai materi bab 2 tentang makna, kedudukan, dan fungsi peraturan perundang-undangan nasional. Perhatikan di sini, ini adalah gambar contoh seluruh rakyat menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar. Bagaimana makna, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 45 serta peraturan perundang-undangan lain dalam sistem hukum nasional. Nah, pada kali ini kita akan membahas bab 2 ini. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita akan mulai dulu tentang tujuannya. Nah, jadi apa sih fungsi atau tujuan kita ini mempelajari bab ini? Tujuannya yaitu setelah memahami materi tentang makna, kedudukan, dan fungsi peraturan perundang-undangan nasional, dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menguraikan dan mengidentifikasi makna, kedudukan, fungsi peraturan perundang-undangan nasional yang tepat. 2. Melalui aktivitas membuat liputan sederhana, peserta didik telah menunjukkan bentuk dukungan terhadap ketentuan dalam UUD NRI tahun 45 secara nyata. Ketiga, setelah mengerjakan tugas secara mandiri, peserta didik mampu menjelaskan fungsi peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang terhadap UUD NKRI tahun 1945 dengan benar. Keempat, melalui pengerjaan tugas dan soal-soal secara jujur dan disiplin, peserta didik mampu menunjukkan nilai-nilai positif untuk mendukung ketentuan dalam UUD tahun 45 secara nyata. Ya, kita lanjutkan. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. NRI ini adalah Negara Republik Indonesia tahun 45. Ya, lanjutnya makna dibagi 3, makna UUD NRI tahun 45. Kedua, kedudukan UUD NRI tahun 45 dan 3, fungsi UUD NRI tahun 45. Lanjutkan. Nah, maknanya Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 adalah hukum dasar tertulis. Di dalamnya memuat aturan-aturan dasar dan pokok kaidah fundamental sebagai landasan dasar dan sumber bagi peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar juga dikenal dengan konstitusi atau hukum dasar. Nah, konstitusi negara menjadi dasar dan sumber dari peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, apabila ada peraturan dari kepala daerah ataupun dari presiden, gubernur, wali kota tidak boleh bertentangan dengan UUD Undang-Undang Dasar 45. Contohnya misalnya peraturan lalu lintas. Nah, maka tidak boleh bertentangan dengan UUD ini. Ya, demikian. Bapak lanjutkan. Kedudukannya. Nah, perhatikan ini anak-anak, perhatikan di sini. Ini adalah kedudukan UUD 45. Pertama adalah peraturan daerah. Ini biasanya di kota. Contohnya ini Kota Samarinda atau Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat. Nah, selanjutnya adalah peraturan daerah provinsi. Contohnya peraturan Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya peraturan presiden, peraturan pemerintah,
Nah, satu undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya, ketetapan MPR. Yang paling tinggi adalah UUD NRI. Ya, demikian. Ini kedudukannya jadi paling tinggi ya. UUD NRI tahun 45 ini. Ya. Fungsi dan sifat UUD NRI tahun 45. Pertama, alat kontrol. Alat kontrol ini artinya UUD 45 menjadi papan uji bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jika ketentuan dalam peraturan undang-undang lain disinyalir bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Apabila DPR ataupun Presiden mengajukan peraturan perundang-undangan, maka tidak boleh bertentangan dengan UUD 45 ini. Jadi apabila diindikasikan atau dicurigai bertentangan, maka kita boleh mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya yaitu pengatur. Nah, UUD 45 berperan sebagai pengatur dalam penyusunan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan negara. Nah, fungsi ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang diberikan UUD 45. Ya, penentu dan pembatas. Nah, UUD 45 berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Jadi, di sini artinya kita mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar juga berfungsi membatasi kekuasaan, sehingga penyelenggara kekuasaan negara tidak bersifat sewenang-wenang atau otoriter dan diktator. Ya, selanjutnya, sifat UUD 45. Pertama, peraturan hukum positif yang tertinggi. Dua, naskah tertulis dan rumusannya jelas. Ketiga, memuat norma-norma. Keempat, singkat dan supel. Lanjutkan. Ya. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. 1. Peraturan perundang-undangan nasional. 2. Kedudukan peraturan perundang-undangan lain di bawah UUD 45. Ketiga, arti penting perundang-undangan lain di bawah UUD 45. Lanjutkan. Nah, peraturan perundang-undangan nasional. Tahukah kamu landasan hukum peraturan perundang nasional? Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, kedudukan peraturan perundang-undangan lain di bawah UUD 45 berdasarkan hierarki piramida. Peraturan perundang-undangan nasional. UUD tahun 45 merupakan aturan hukum tertinggi. Apa konsekuensinya atau akibatnya? Konsekuensinya yaitu semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 45. Artinya semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan 45 karena UUD 45 adalah aturan hukum yang tertinggi. Nah, apakah UUD 45 tidak bisa dirubah? Bisa dirubah. Siapakah yang merubah? Yaitu anggota MPR. Nah, makanya dalam bisa dibilang ke Bapak Ibu kalian, apabila memilih calon anggota DPR, pilihlah yang betul-betul, yang bagus, tidak karena money politik atau politik uang. Ya, lanjutkan. Nah, arti penting peraturan perundang-undangan lain di bawah UUD 45. Nah, artinya, kenapa kok perlu sih peraturan undangan ini? Nah, perlunya apa kok ada ini? Kan sudah ada UUD 45. Nah, tujuannya ini menjelaskan lebih terperinci maksud ketentuan dalam UUD dasar, lebih terperinci. 2. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Ketiga, memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Jadi, peraturan perundang-undang lain itu tujuannya adalah menjabarkan makna dari isi UUD 45.
Ya, demikian materi yang Bapak sampaikan. Apabila ingin bertanya ataupun kurang paham dengan materi yang Bapak sampaikan, bisa bertanya di kolom komentar. Oke, sampai di sini kita akhiri dulu bagi yang muslim, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.